Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang iodimetri dan iodometri. Pengertian iodometri. Iodometri merupakan cara titrasi redoks yang menggunakan larutan iodida sebagai pentiter. Sedangkan iodimetri merupakan cara titrasi redoks yang menggunakan larutan iodium sebagai pentiter. Iodometri juga disebut sebagai metode titrasi tak langsung yang berkenaan dengan titrasi dari iod yang dibebaskan dengan reaksi kimia. Sedangkan iodimetri merupakan metode titrasi secara langsung yang mengacu pada titrasi dengan satu larutan iod standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esratma Wilayah Farmasi 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan pada percobaan uji iodimetri dan iodometri. Yang pertama, menggunakan standar sekunder, yaitu larutan iodium dengan konsentrasi 0,1 Larutan digunakan sebanyak 12,691 gram iodium dalam larutan 20 gram kalium iodida dalam 20 ml aquades sampai larut, dan tambahkan aquades sampai 1 liter, kemudian kocok hingga homogen. Yang kedua, menggunakan larutan natrium tiosulfat. Digunakan sebanyak 24,807 natrium tiosulfat dalam 1 liter aquades yang telah direbus terlebih dahulu, kemudian diamkan selama 24 jam, setelah itu disaring. Terus standar sekunder, yaitu menggunakan kalium iodat. Dilarutkan sebanyak 3,568 gram kalium iodat dalam labu ukur 1 liter dalam aquades sampai tanda batas, kemudian kocok homogen. Nah, yang terakhir, yang larut keempat, menggunakan larutan amilum 0,5%. Dibuat larutan amilum 0,5% dalam aquades dan dipanaskan sampai kental, sehingga larutan harus dibuat fresh atau baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Putri akan memaparkan tentang prosedur pembakuan larutan standar sekunder atau titran dengan penetapan kadar. Yang pertama, prosedur pembakuan larutan natrium tiosulfat. 10 ml larutan KiO3 0,1 m ditambahkan 4 NaCl dan 0,8 gram Ki lalu dibius. Kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 n hingga terbentuk warna kuning muda. Dilanjutkan dengan menambahkan 2 ml larutan amilum 0,5%, kemudian lanjutkan titrasi hingga warna biru hilang. Prosedur yang kedua yaitu pembakuan larutan I2 0,1 m. 10 ml larutan I2 0,1 m dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 n hingga terbentuk warna kuning muda. Setelah itu ditambahkan 2 ml larutan indikator amilum 0,5%, kemudian dilanjutkan titrasi hingga warna biru hilang. Penetapan kadar metampiron dapat dilakukan dengan cara timbang 200 mg sampel, kemudian dilarutkan dalam 5 ml air suling, ditambahkan 5 ml HCl 0,02 n dan 2 ml larutan amilum, dititrasi dengan iodium 0,1 n hingga terbentuk warna biru mantap. Untuk perhitungannya, 1 ml iodium 0,1 n setara dengan 17,57 mg metampiron. Untuk penetapan kadar asam askorbat, dilarutkan 500 mg sampel ke dalam 25 ml aquades, ditambahkan 7 ml H2SO4 4N, kemudian ditambahkan 2 ml larutan indikator amilum, kemudian dititrasi dengan iodium 0,1 n hingga terbentuk warna biru mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mutia Irmadita. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan tentang iodimetri, iodometri. Titrasi iodometri termasuk ke dalam titrasi secara tidak langsung. Ion iod sebagai produksi diubah menjadi iodium yang nantinya akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Percobaan pertama pembakuan terhadap tiosulfat didapatkan konsentrasi sebesar 0,06 normalitas, dan ion iodium setelah dilakukan pembakuan didapatkan konsentrasi yaitu sebesar 0,035 normalitas. Untuk kadar dari metampiron didapatkan sebesar 56,5% dan asam askorbat didapatkan sebesar 30,7%. Warna biru pada titik akhir titrasi ditandai dengan warna biru yang tepat hilang. Pembuatan dari natrium tiosulfat dapat dilakukan dengan cara melarutkan garam kristalnya pada aquades. Asam askorbat termasuk ke dalam vitamin yang larut dalam air.
Larutan iodium digunakan pada titrasi karena iodium berfungsi sebagai oksidator lemah dan dapat dilakukan titrasi pada suasana basah. Contoh dari iodimetri adalah untuk penetapan dari kadar vitamin, sedangkan contoh dari iodometri adalah untuk sampel-sampel logam. Sekian, terima kasih.